Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aziza, mahasiswa Sistem Informasi generasi 23 dari kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini akan membahas mengenai penerapan partial view pada project masing-masing, kemudian halaman login dan logout di prepare dengan modul dari pertemuan 10. Kita masukkan dulu ke modul 9 yaitu partial view, di mana partial view itu merupakan konsep memanfaatkan fitur template blade seperti include, extend, dan yield sehingga tidak terjadi perulangan kode dan bagian file konten utama akan lebih ringkas. Jadi langkah pertama itu menggunakan include, di mana kita akan menganalisis terlebih dahulu struktur kode atau template yang kita gunakan. Kemudian setelah kita buka nih file yang akan kita beri struktur kode template, kita tandai bagian-bagian mana yang akan dijadikan sebuah template seperti ada CSS, sidebar, header, dan sebagainya. Kemudian setelah diketahui ini pembagian komponen-komponen yang dibutuhkan, buat sebuah folder dengan nama layout admin di research view. Lalu buat beberapa file yang mewakili setiap pembagian seperti berikut: ada app.php, CSS, footer, header, JS, dan sidebar. Kemudian pindahkan blok kode CSS seperti yang ini ke layout admin css.blade.php, lalu tuliskan include layout.css. Jadi tampilan sebelumnya yang seperti ini, di mana masih terdapat kode yang sangat panjang, disingkat menjadi seperti ini dengan menggunakan add include layout.admin.css. Begitu juga dengan semuanya. Kemudian untuk langkah kedua, menggunakan add extend untuk di awal coding dan section. Maaf. Jadi kita akan membuat di langkah kedua ini add extend dan add section. Jadi kita akan membuat sebuah file app.blade.php di dalam folder layout admin dan copy seluruh index blade.php ke layout yang telah kita buat tadi dengan nama file app.blade.php. Kemudian pada bagian blok kode main content di app.blade.php silakan ganti menjadi yield content. Yang awalnya seperti ini akan berubah menjadi add yield content. Jadi pada file pelanggan index.blade.php, hapus seluruh isinya dari kecuali bagian blok yang di komen seperti start main content, end content. Menerapkan extend layout.admin.app dan section. Kemudian add section ini harus diakhiri dengan end section. Kemudian untuk di bagian sidebar aktifkan menunya dengan diarahkan pada bagian sidebar kita perlu menerapkan logika singkat untuk kelas aktif pada tagli agar menu yang di highlight sesuai dengan URL yang sedang diakses. Jika menu yang diakses adalah pelanggan, maka bisa menerapkan seperti berikut. Seperti kita akan mengarahkan ke root dengan nama pelanggan.list yang telah kita buat di roots web. Jadi seperti ini. Request pelanggan aktif dan begitu juga seluruhnya. Jadi ketika saya sudah mengeksekusi seluruh perintah yang ada pada modul 9 ini mengenai partial view sehingga menghasilkan beberapa
file dan folder baru seperti layout. Jadi di dalam layout ini sudah terdapat file dengan nama app.php, dan di sini kita sudah menerapkan include dan yield. Untuk include ini untuk mengarahkan ke layout adminnya. Jadi kalau kita klik ini akan mengarahkan ke CSS. Kemudian kita balik. Di sini ada sidebar yang diarahkan ke template atau layout sidebar. Kemudian ada header yang akan diarahkan ke layout header. Pada yield content yang akan diarahkan yield content. Kemudian ada di sini ini ada include ke footer, di mana akan mengarahkan ke layout footer. Dan di sini ada layout admin JS yang akan diarahkan ke layout JS. Kemudian untuk CSS.php itu tuh berisikan apa saja sih kode-kode yang terdapat pada CSS tersebut yang berasal dari indeks halaman indeks tadi, file indeks tadi. Untuk sidebarnya akan kita panggil seperti ini. Untuk sidebar kita menggunakan request list is user bla 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 untuk mengaktifkan menunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai halaman login dan logout yang berada pada modul 10. Jadi di sini persiapkan Caruda untuk data user dengan 3 inputan, yaitu name, email, dan password. Kemudian terapkan penggunaan hashmag untuk menenkripsi password user. Jadi di sini kita akan membuka user controller, di mana di store. Di sana kita akan membuat 3 inputan, yaitu name, email, dan password, di mana kita akan menggunakan hashmag untuk menenkripsi password tersebut. Kemudian kita cobakan untuk menambah data terlebih dulu, apakah sudah sesuai dengan format atau output yang telah dihasilkan oleh Pak Fikri. Kita buka dulu Aziza, kita arahkan ke user. Waduh, kita belum mengaktifkan Laragon. Kita start, kemudian kita oke. Jadi kita coba create data baru dengan nama misalnya Aziza. Terus untuk emailnya aziza@gmail.com. Terus passwordnya nih, misalnya saya membuat Aziza 01. Kita lihat bagaimana hasilnya. Maka untuk hasilnya sendiri, untuk password yang saya buat tadi Aziza 01, tidak ditampilkan passwordnya ke layar karena kita menggunakan fungsi hashmag. Nih, hash.2.2mag. Selanjutnya, kita akan membuat function login pada auth controller, di mana kita akan melakukan pengecekan email dan password menggunakan hash dan check. Jadi setelah menerapkan auth login, maka sesi user sudah aktif dan kita dapat memanggil nama, email, ataupun ID dari user yang sedang login dengan cara berikut: out user ID, email, dan name. Jadi saat melakukan pada langkah 2 ini, kita diharapkan untuk ketika login
uh, data user itu sama nggak dengan yang ada pada uh, data user yang ada di sini. Kalau kita coba menggunakan Aziza logout dan kita masukkan data yang sudah kita input tadi dengan nama, dengan email aziza@gmail.com, kemudian untuk passwordnya aziza 01, maka jika benar akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian untuk logout. Jadi untuk logout ini gunakan function logout, berarti kita akan membuat function baru di mana ketika kita tekan tombol logout, maka akan diarahkan ke halaman login. Jadi saya sudah membuat function baru, function logout, di mana ketika kita menekan tombol logout, maka akan diarahkan ke halaman login. Ketika kita eksekusi kode tersebut, maka akan diarahkan ke halaman login. Kita baca perintah selanjutnya. Oke, untuk langkah keempat kita akan menerapkan outcheck, di mana untuk mengecek apakah user sudah login dapat menekan kode outcheck. Jadi sebagai contoh, kita langsung masuk ke sini. Jika ingin mengamankan halaman login agar tidak bisa diakses kembali setelah user login, maka pada out controller di function index dapat diterapkan if out check, kemudian diarahkan ke dashboard. Kita cek, maka ini hasil dari kode atau sintaks yang telah diminta oleh modul tersebut. Kemudian kita lanjut ke perintah kedua. Jika ingin mengamankan halaman dashboard agar hanya bisa diakses oleh user yang login, maka pada dashboard controller di function index dapat menerapkan if out check. Kita lihat pada dashboard, maka sudah digunakan fungsi outcheck yang diarahkan ke halaman login. Maka ketika kita eksekusi misalnya melalui URL dashboard, maka diarahkan ke halaman login. Maka kita akan melakukan login ulang untuk mengakses agar bisa terakses ke halaman dashboard Aziza 01. Kemudian ketika kita mau kembali ke out, maka akan tetap berada di halaman dashboard. Maka dia akan kembali ke halaman dashboard. Kenapa demikian? Karena sesuai perintah, jika ingin mengamankan halaman login agar tidak bisa diakses kembali setelah akses login, maka pada out controller di function index terapkan outcheck yang diarahkan ke dashboard. Untuk cara di atas hanya akan mengamankan function index untuk tidak bisa diakses. Untuk function lainnya seperti edit, create, store, dan destroy harus diterapkan juga sehingga akan banyak jika diterapkan akan banyak kode berulang dan tidak efisien. Langkah terbaik adalah tetap menggunakan milkware dalam mengamankan sekaligus function. Mungkin sekian hasil video saya pada pertemuan 10. Apabila ada kesalahan atau kesalahan dalam pembuatan sintaks atau kode, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.